Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Putra Amelia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tim robot yang akan saya ikuti. Yang pertama-tama yaitu perkenalkan, saya Lucia Putra Amelia, seorang mahasiswa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya dengan program studi Teknik Mekatronika. Saya memiliki minat tinggi di bidang mekanika, elektronika, dan robotika. Saya mampu bekerja dalam tim dan bekerja di bawah tekanan. Saya adalah seseorang yang memiliki jiwa organisasi dan bertanggung jawab dengan apa yang telah saya pilih. Motivasi saya bergabung dengan tim robot Abu karena saya memiliki minat yang tinggi di bidang robotika. Saya juga ingin mengembangkan skills mengenai robotika, dan saya berharap dapat berpartisipasi serta berkontribusi untuk memenangkan berbagai lomba robot. Untuk skill saya, yang pertama dasar desain inventor, yang kedua Microsoft Office, yang ketiga public speaking, dan yang terakhir yaitu kepemimpinan dalam tim. Selanjutnya yaitu deskripsi lomba KRAI atau Kontes Robot Abu Indonesia, di mana Kontes Robot Abu Indonesia merupakan kontes robot antar perguruan tinggi di Indonesia yang bertujuan untuk menyeleksi dan mengevaluasi tim robot yang akan mewakili Indonesia pada ajang Abu Robocon. Nah, Kontes Robot Abu Indonesia atau KRAI tahun 2024 mengacu pada tema dan pedoman Abu Asia Pasifik Robot Contest yang akan dilaksanakan di Hoang Vinh, Vietnam dengan tema Harvest Day. Melihat pengalaman dari tahun kemarin, KRAI 2023 dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu kontes tingkat wilayah secara daring dan tingkat nasional secara luring. Peserta yang dinyatakan lolos kontes di tingkat wilayah mempunyai kesempatan untuk berkompetisi di tingkat nasional. Kontes tingkat nasional dilaksanakan di Universitas Semarang atau USM. Nah, untuk pemenang kontes di tingkat nasional akan menjadi wakil Indonesia di Asia Pasifik Robot Contest 2024. Deskripsi lomba, garis besar permainan dan peraturan. Ini saya mengambil dari rules yang telah saya baca, di mana durasi pertandingannya itu 3 menit, tim dan robot, tim merah dan tim biru. Nah, satu tim harus memiliki 2 robot. Area lapangannya ada area 1, area 2, dan area 3. Untuk penempatan areanya sendiri, area 1 ditempati oleh 12 bibit di rak bibit dan tempat plating. Area 2, 6 padi dan 6 gabah kosong di zona panen. Area 3, 6 padi dan 10 gabah kosong di zona penyimpanan. Untuk tahap permainannya, kumpulkan bibit di rak bibit yaitu pada area 1, lalu angkut padi dan gabah kosong ke zona penyimpanan atau area 2. Nah, untuk robot kedua, simpan padi di silo atau area ketiga. Kriteria kemenangan, selesaikan tugas dan muangfang. Jika seri, pemenang berdasarkan total skor tertinggi setelah 3 menit. Untuk tantangan lomba, yang pertama, tantangan lomba di mekanik. Disebutkan dalam rules bahwa berat robot tidak boleh melebihi 25 kilo. Hal ini tentu akan menjadi tantangan tim, bagaimana membuat robot dengan berat yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu dimensi robot, atau termasuk unit kontrol, harus muat dalam ukuran 700, baik itu tinggi, lebar, maupun kedalaman di awal permainan. Nah, sepanjang permainan, dimensi maksimum tidak boleh melebihi 900, baik tinggi, lebar, maupun kedalamannya. Selanjutnya yaitu tantangan lomba non-teknis, khususnya di project manager. Yang pertama, memahami rules yang telah dibuat oleh panitia lomba dan menyampaikan kepada tim. Yang kedua, mengatur, merencanakan, dan melaksanakan proyek bersama tim berdasarkan anggaran dan penjadwalan. Strategi, gagasan, dan desain yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu di bagian mekanik, di mana desain robot harus semaksimal mungkin dan mempertimbangkan bahan apa yang akan dibuat untuk robot, sehingga ketika robot sudah mulai dirakit, berat robot sesuai dengan rules yang ada. Desain ini bisa dibuat di inventor dan jangan lupa untuk tetap memperhatikan estimasi waktunya sesuai yang telah ditetapkan oleh project manager dalam sebuah tim.
Rules tentang robot juga akan tersedia ketika lomba akan diadakan, sehingga sesegera mungkin untuk memahami rules tersebut agar ketika perancangan robot tidak salah baik dalam bahan yang boleh digunakan, berat robot, dan dimensi robot itu sendiri. Untuk bagian non-teknis, khususnya di project manager, strategi yang harus dimiliki sebagai seorang project manager tentunya adalah manajemen tim untuk manajemen agar tim bekerja secara produktif. Hal ini mengartikan bahwa project manager perlu memahami manajemen konflik agar setiap orang dalam tim mampu bekerja sama dan memiliki semangat yang tinggi. Nah, selain itu, manajemen waktu juga pasti sangat diperlukan, artinya di mana pembagian pekerjaan dari yang mudah hingga yang paling sulit. Dari sini maka akan diketahui mana pekerjaan yang membutuhkan waktu singkat dan mana pekerjaan yang membutuhkan waktu lama. Dengan adanya manajemen waktu ini, pasti waktunya akan sangat efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu ada project planning, di mana project planning mencakup pengaturan jadwal, sumber daya, dan biaya project. Nah, dengan adanya project planning ini, maka akan mengetahui tujuan dan goals-nya. Misalnya dalam satu hari ini tujuannya itu membuat apa sih, goals-nya itu seperti apa. Selain itu juga akan mengetahui metrik keberhasilan. Metrik keberhasilan ini tentu ditentukan setiap tim. Bagaimana keberhasilan yang akan dicapai sehingga ketika masih memiliki waktu yang sedikit panjang, ketika itu tidak sesuai dengan metriknya, maka akan diperbaharui hingga menemukan sebuah konsep yang sesuai dengan metrik keberhasilannya. Selain itu, project planning juga akan mengatur timeline dan jadwal hingga anggaran project itu sendiri. Sekian dari saya, mohon maaf atas kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.